kelas 226D11. Saya Diatra Stuti dari kelas 226B11. Saya Engineersi Putrensa dari kelas 226D11. Saya dengan Fitri Indriani dari kelompok 4 Cortina. Saya Herliana Juliana. Saya Kurdia Lestari. Saya Melisa Natalia. Saya Putri Yuntasya Raswati dari kelompok 4 dari kelas 226B11. Nama saya Muhammad Tobri Hasara. Nama saya Seyati, kelas 226B11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Cortina akan sedikit mengulas tokoh pendiri PT Sinarmas, yaitu Eka Tijapta Wijaja yang lahir di Guangzhou, Fujian, Tiongkok. Lahir pada tanggal 27 Februari 1921 dan meninggal di Jakarta tanggal 26 Januari 2019 pada umur 97 tahun. Eka Tijapta Wijaja adalah putra dari seorang pedagang yang berpusat di Sulawesi. Dia pindah ke Indonesia ketika berusia 9 tahun. Ia hanya lulus dari sebuah sekolah dasar di Makassar. Hal ini dikarenakan kehidupannya yang serba kekurangan. Ia harus merelakan pendidikannya demi untuk membantu orang tuanya dalam menyelesaikan hutangnya kepada rentenir. Setelah menyelesaikan sekolah dasarnya, ia tak bisa melanjutkan studinya karena masalah ekonomi. Ia mulai menjual biskuit pada usia 17 tahun, namun bisnisnya tersebut tak bertahan lama karena adanya pajak yang besar. Saat itu Jepang tengah menjajah Indonesia. Asas kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin Eka Tijapta Wijaja ini ada 3 poin. Yang pertama kemanusiaan, yang kedua efisien, yang ketiga kesejahteraan dan kebahagiaan. 3 asas tersebut pemimpin Eka Tijapta Wijaja menerapkan semuanya karena kepemimpinan beliau itu lebih mengutamakan kesejahteraan karyawannya serta membimbing karyawannya sampai mereka benar-benar mahir dalam bidang pekerjaannya. Dan pemimpin Eka Tijapta Wijaja ini mempunyai sifat yang pekerja keras, di mana saat dia dalam keadaan hancur, dia tetap bekerja keras dan berusaha supaya ia benar-benar sukses. Ketangguhan yang ia ajarkan pasti akan ia dapatkan. Kepemimpinan yang dimiliki Eka Tijapta Wijaja. Yang pertama itu integritas. Integritas itu bertindak sesuai ucapan selamat datang, dapat menumbuhkan kepercayaan pihak lain. Yang kedua itu bersikap positif. Yang dimana itu menampilkan hubungan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang saling mendukung dan kondusif. Yang ketiga itu komitmen. Dia itu melaksanakan pekerjaan dengan sepenuh hati untuk mencapai hasil kerja terbaik. Yang keempat itu memperbaiki berkelanjutan. Yang dimaksud itu meningkatkan kemampuan atau kapasitas diri, unit kerja, dan organisasi terus-menerus untuk mencapai hasil terbaik. Yang kelima itu inovatif. Inovatif itu dia memunculkan inovasi atau membuat produk atau sistem kerja baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Yang keenam itu loyal. Loyal itu dia menumbuh kembangkan semangat untuk memahami, menerapkan nilai-nilai perusahaan sebagai bagian dari keluarga besar perusahaan. Tipe kepemimpinan dari Eka Tijapta Wijaja ini merupakan tipe kepemimpinan yang memiliki kepemimpinan membangun dan pengembang development, yaitu Sinarmas Land. Eka Tijapta Wijaja ini merupakan tipe kepemimpinan yang satu, bertanggung jawab atas semua pekerjaannya demi mewujudkan potensi-potensi yang baik bagi perusahaan. Yang kedua, ada integritas. Dia selalu bertindak sesuai dengan ucapan maupun janji sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak lain. Yang ketiga, berkomitmen. Dia selalu melaksanakan
pekerjaan dengan sepenuh hati untuk mencapai hasil yang baik. Serta ia juga memiliki kinerja yang sangat luar biasa. Gaya kepemimpinan Eka ini adalah membangun. Ia sangat mahir menciptakan, mengembangkan, dan membuat kerjasama semakin baik untuk mencapai tujuan bersama. Bertindak sesuai dengan ucapan sehingga banyak dipercaya oleh pihak lain. Ia juga bekerja dengan sepenuh hati untuk mencapai tujuan bersama, dan ia hanya melakukan apa yang terbaik bagi perusahaannya. Bagaimana cara mempengaruhi pengikut atau tim yang dilakukan oleh Eka Cipta Wijaya? Membangun relasi dan kepercayaan. Bisnis grosir mempertemukan Eka dengan seorang perwira Korps Intendance Angkatan Darat pada tahun 1950. Namanya Kapten Surairo. Dia butuh teh, sirup, kopi, dendeng, sabun, dan bawang putih untuk kesatuannya. Dia telah datang ke berbagai toko grosir di Makassar, tapi ditolak karena pembayarannya kantor sebentar. Karena yang mau utang tentara nanti mereka tidak bayar. Alasan mengapa toko-toko kecil menolak Kapten Surairo. Tapi tidak demikian dengan Eka. Dia menyanggupi permintaan Kapten Surairo, keyakinan itu bahwa tentara tersebut akan membayar dengan tepat waktu. Tentara itu melunasi utangnya sebelum kemudian. Akhirnya Eka terus kerja memasuk kebutuhan mereka. Sejak itu terhubungnya dengan tentara terbentuk. Selain itu, beliau menerapkan integritas, bertindak sesuai ucapan maupun janji sehingga dapat membentuk kepercayaan pihak lain. Kondisi krisis pada Eka Cipta Wijaya dan bagaimana cara ia melaluinya. Kesuksesan Eka Cipta Wijaya sebagai pendiri Sinarmas tidak melewati perjalanan yang singkat. Banyak lika-liku kehidupan yang ia hadapi sejak masih muda. Ia berjualan mulai keliling kota Makassar dengan sepedanya. Dari pintu satu ke pintu yang lainnya, ia menawarkan permen, biskuit, dan barang yang berada di toko milik ayahnya. Usia 15 tahun, ia menjadi pemasok kembang gula dan biskuit. Dengan sepedanya, ia melewati hutan-hutan. Hasil yang ia dapat hanya sebesar Rp20 saja. Semua berjalan lancar, ia mampu membeli beca agar barang muatannya semakin banyak. Sayangnya, Jepang datang sehingga membuat usahanya hancur total dan membuat ia nganggur. Sejak saat itu, ia mulai berjualan bahan-bahan pokok seperti terigu, arak Cina, bahkan semen. Bahkan ia juga mulai berlayar ke selayar yaitu Sulawesi Selatan untuk mencari bahan-bahan yang bisa dijual. Selanjutnya ada kalimat motivasi dari Eka Cipta Wijaya, yaitu beliau pernah berkata, latar belakang pendidikan tidak menentukan kesuksesan seseorang. Yang terpenting kemampuan dan kerja keras untuk terus maju dan menggapai impiannya. Pesan dari motivasi tersebut yaitu seseorang tanpa kerja keras tidak akan mendapatkan apa-apa, walaupun pendidikannya lebih tinggi. Maka kerja keras itu sangat penting bagi kita, dan jika dilaksanakan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Apa hal menarik dari sifat kepemimpinan Eka Cipta Wijaya yang perlu kita teladani? Ada 2 poin. Yang pertama, bekerja keras. Yang kedua, tidak pantang menyerah. Dari poin pekerja keras dapat dicontohkan yaitu Eka Cipta Wijaya memiliki pendidikan yang hanya terhadap rasa bisa dibilang S2, tapi dia tidak mengalihkan diri dalam menentukan atau mencapai tujuan kesuksesannya. Tidak pantang menyerah dalam goals yang sudah ditentukan. Hal penting yang bisa diulas dari sosok seorang Eka Cipta Wijaya. Yang pertama adalah beliau sosok yang mengajarkan kepedulian terhadap keluarga dan lingkungan. Beliau orangnya sangat humble, rendah hati dengan ideologi yang selalu beliau ajarkan kepada kita bahwa kita harus peduli terhadap lingkungan dan masyarakat, baik keluarga maupun orang-orang yang berada di dekat kita. Yang kedua, sosok yang selalu menjunjung tinggi kejujuran, menjaga kredibilitas dan bertanggung jawab baik terhadap keluarga, pekerjaan maupun sosial. Itu yang menjadi nilai-nilai luhur dari CV Sinarmas yang beliau dirikan. Yang ketiga, sosok yang pekerja keras dan mau berjuang. Hidupnya penuh dengan perjuangan, dimulai dari
usaha kecil-kecilan sampai dari yang berdagang keliling menggunakan sepeda, sekedar hanya menjajakan biskuit dan permen. Lambat laun ia dapat mengubah nasibnya dengan memulai bisnis sendiri, membentuk CV Sinarmas di Surabaya dengan bisnis pertamanya yaitu perkebunan kopi dan karet serta yang berlokasi di Jember.